Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 materi ke-9 yaitu mengenai aksiologi. Nah, pada pertemuan ini kita membahas mengenai aksiologi. Apa itu aksiologi dan bagaimana pendalaman kita mengenai aksiologi. Oke. Sekarang kita langsung saja. Aksiologi secara bahasa dari kata aksios, yang berarti nilai. Kemudian logos berarti ilmu. Jadi kalau digabung aksios dan logos menjadi aksiologi, yaitu aksiologi berarti teori tentang nilai. Jadi, aksios itu nilai, logos itu ilmu. Berarti ilmu tentang nilai atau teori tentang nilai. Nah, kemudian Jujun Surya Sumantri itu mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai. Nah, intinya teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari suatu pengetahuan yang diperoleh. Ini intinya aksiologi itu teori tentang nilai. Nilai di sini yang dimaksud adalah etika. Nah, jadi teori tentang nilai atau teori etika menggunakan ilmu. Nah, ini. Jadi intinya aksiologi adalah teori etika menggunakan ilmu. Intinya di situ. Kemudian aksiologi disebut juga teori nilai. Kenapa disebut juga teori nilai? Karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, yakni bagaimana manusia hidup, bagaimana manusia harus hidup dan harus bertindak. Nah, intinya aksiologi itu teori tentang nilai. Mengenai apa? Tujuan dari suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan nilai. Tujuan ilmu pengetahuan itu apa sih? Nah, aksiologi membatasi tujuan ilmu pengetahuan itu harus dalam koridor kebaikan dan kemanfaatan. Jadi aksiologi itu intinya adalah bagaimana kita menggunakan ilmu dengan penuh tanggung jawab untuk kebaikan. Intinya itu. Etika menggunakan ilmu. Bagaimana ilmu digunakan untuk kebaikan. Nah, ini inti dari aksiologi. Nah, pada akhirnya teori nilai ini melahirkan etika dan estetika. Inti pokok dari aksiologi ya etika itu. Etika dan estetika. Oke, kita lanjut. Kemudian persoalan utama dalam aksiologi. Nah, apa persoalan utama dalam aksiologi? Persoalan utama dalam aksiologi itu adalah apa manfaat ilmu bagi manusia. Nah, apa sih manfaatnya? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ilmu itu dia harus mempunyai kaidah manfaat. Dan manfaat ini harus manfaat kebaikan, tidak boleh manfaat keburukan. Jadi kita tahu bahwa ilmu itu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Ilmu itu bisa digunakan untuk kebaikan, juga bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk kejahatan. Ya, misal orang pintar itu belum tentu baik. Ya. Ada orang pintar menggunakan kepintarannya untuk membuat produk yang bermanfaat bagi manusia. Tapi pula ada pula orang pintar yang menggunakan kepintarannya untuk korupsi, semisal untuk mencuri, untuk menipu orang. Nah, ini jadi ilmu itu sebenarnya netral. Nah, tinggal bagaimana manusia itu menggunakannya untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Nah, maka apa manfaat ilmu bagi manusia? Dalam di sini adalah manfaat kebaikan. Kebaikan untuk manusia itu apa? Jangan sampai ilmu digunakan itu untuk kejahatan. Misal orang membuat bom nuklir untuk membunuh orang. Sebenarnya nuklir itu sendiri bisa untuk kebaikan. Nuklir bisa untuk kosmetik, nuklir itu bisa untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, bisa untuk pesawat tenaga nuklir. Nah, itu bisa. Kapal tenaga nuklir itu bisa. Tapi nuklir juga bisa digunakan untuk kejahatan, yaitu untuk membunuh orang, itu juga bisa.
Maka dalam hal ini seluruh ilmuwan ya itu harus merujuk pada apa manfaat ilmu bagi kebaikan manusia. Jadi soalnya itu apa manfaat ilmu bagi manusia? Untuk apa ilmu bagi manusia? Tentunya harus untuk kebaikan ya. Kemudian pertanyaan ketiga, sejauh mana pengetahuan ilmiah dapat digunakan untuk kebaikan? Jadi intinya sejauh mana ilmu pengetahuan itu digunakan untuk kebaikan manusia. Nah, jangan sampai ilmu itu digunakan untuk kejahatan. Misal orang pinter, nah dia membuat virus tersebar pada manusia, orang pada sakit. Kemudian dia juga membuat obatnya. Nah, ini berarti dia tidak sesuai dengan aksiologi. Dia menggunakan ilmu tapi untuk kejahatan. Nah, ini tidak sesuai, tidak benar. Nah, maka dalam kajian filsafat ya, kemarin sudah kita sampaikan inti kajian filsafat ilmu itu ada tiga. Yang pertama itu epistemologi, bagaimana ilmu itu disusun, bagaimana ilmu itu diproses, bagaimana ilmu itu dirangkai, bagaimana ilmu itu diciptakan, itu aksiologi. Yang kedua adalah ontologi, apa hakikat ilmu itu. Nah, ilmu yang sedang disusun itu hakikatnya apa? Ilmu yang sedang diciptakan itu hakikatnya apa? Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi itu untuk apa ilmu itu digunakan? Apakah untuk kebaikan ataukah untuk kejahatan? Nah, tiga hal inilah landasan ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu pengetahuan itu harus punya tiga landasan ini. Landasan epistemologi, yaitu bagaimana ilmu itu diciptakan. Yang kedua, landasan ontologi, apa hakikat ilmu yang diciptakan itu. Yang ketiga adalah aksiologi, etika menggunakan ilmu yang diciptakan. Ini tidak boleh lepas. Nah, ini inti dari filsafat ilmu itu, tiga hal itu. Oke, kita lanjut. Dalam hal ini, bahwa dalam aksiologi itu permasalahannya itu bukan ilmu itu benar atau salah, enggak. Jadi kalau dalam epistemologi, dalam epistemologi yang dipermasalahan itu ilmu itu benar atau tidak, ilmu itu sesuai dengan fakta atau tidak, ilmu itu bisa diuji atau tidak. Ini dalam epistemologi. Tapi dalam aksiologi, nah ini pertanyaan beda. Ilmu itu digunakan untuk kebaikan atau tidak. Nah, ini inti landasan ya. Nah, landasan aksiologi itu intinya ada ilmu itu digunakan untuk kebaikan atau tidak. Pertanyaan di situ. Jadi bukan ilmu ini benar atau tidak, ilmu ini bisa diuji atau tidak, ilmu ini valid atau tidak, bukan itu. Itu masuk kajian epistemologi. Tapi kajian aksiologi itu ilmu ini untuk kebaikan atau tidak. Nah, itu intinya. Oke, pengetahuan ilmiah harus dibatasi penggunaannya. Jadi kita tidak bisa menggunakan ilmu itu atau mempelajari ilmu itu bebas tanpa batas. Itu tidak bisa, harus dibatasi. Nah, batasan ilmu pengetahuan itu adalah etika, nilai. Nah, etika, nilai. Kalau ilmu tidak dibatasi, manusia itu akan macam-macam. Manusia itu bisa membuat virus untuk kejahatan, perlu dibatasi. Manusia itu bisa membuat racun untuk bunuh orang, ini harus dibatasi. Nah, dibatasi apa? Ilmuwan itu harus mempunyai batasan, yaitu apa? Kebaikan. Ilmu itu digunakan untuk kebaikan. Kemudian kita ambil contoh. Kalau ilmu itu tidak dibatasi, nah, manusia itu bisa mengkloning manusia. Bayangkan, seorang ilmuwan itu bisa membuat anak keturunannya persis seperti bapaknya. Bisa. Cloning itu namanya cloning. Jadi gen-gennya itu yang tidak sama itu dibunuh, kemudian disisakan gen-gen yang sama.
Sehingga ketika anak itu lahir, anak itu persis mirip seperti bapaknya atau persis mirip seperti ibunya, itu bisa. Tapi permasalahannya, apakah itu beretika? Itu tidak beretika. Nah, maka ilmu itu harus dibatasi, penggunaannya harus dibatasi. Apa batasannya? Batasannya adalah kebaikan. Batasannya adalah kebaikan dan keindahan. Kebaikan, intinya aksiologi itu kebaikan. Jadi intinya untuk itu setiap tindakan ilmuwan wajib dilandasi oleh aksiologi agar ilmu tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakan untuk kejahatan, tidak disalahgunakan untuk keburukan, tapi digunakan untuk kebaikan. Jadi intinya landasan aksiologi adalah nilai kegunaan dan nilai kebaikan. Itu landasan aksiologi. Oke, lanjut. Oke. Bramel membagi aksiologi dalam 3 bagian. Nah, Bramel membagi aksiologi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah aksiologi itu sebagai moral kendak. Apa itu moral kendak? Moral kendak adalah arah tindakan moral. Jadi aksiologi itu sebagai arah tindakan moral. Sebagai guide untuk tindakan moral. Jadi ilmu itu juga harus ada guide-nya. Digunakan untuk kebaikan, tidak boleh digunakan untuk kejahatan. Semisal kita membuat aplikasi untuk menelusuri jejak orang agar kita bisa berbuat jahat, ya itu tidak boleh. Dalam aksiologi itu tidak dibenarkan. Nah, maka ilmu Bramel mengatakan aksiologi itu dibagi jadi 3. Yang pertama, aksiologi itu sebagai moral kendak, sebagai arah tindakan moral, sebagai guide gitu, untuk membimbing kepada kebaikan. Nah, kemudian bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika. Di aksiologi, dalam aksiologi itu ada etika. Nah, kajian etika itu sebenarnya fokus pada perilaku, norma, adat istiadat manusia, sesuatu yang baik lah, aturan-aturan yang baik untuk manusia. Dan tujuan etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Jadi seorang ilmuwan itu harus mampu mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apapun yang ia lakukan. Jadi ilmu yang ia ciptakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Tidak boleh untuk kebaikan, tidak boleh untuk keburukan, tidak boleh untuk menipu manusia dan lain sebagainya. Nah, baik tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, ataupun tanggung jawab kepada Tuhan Allah sebagai Maha Pencipta. Yang kedua adalah etik. Yang kedua, aksiologi sebagai aesthetic expression. Aesthetic expression adalah ekspresi keindahan, yaitu sebagai ekspresi keindahan. Jadi dalam teori nilai aksiologi itu ilmu itu tidak hanya digunakan untuk kebaikan saja, tapi ilmu itu juga harus mampu menciptakan kebaikan. Nah, aesthetic expression ini melahirkan keindahan. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena sekitarnya. Jadi pada akhirnya semua itu akan kembali ke estetik. Semua akan kembali ke seni. Semua akan kembali ke seni. Maksudnya apa? Dulu manusia itu membuat sesuatu itu tanpa seni. Tapi pada akhirnya mereka akan menggunakan seni. Contoh seperti ini. Dulu ketika orang pertama kali membuat mobil, itu mobil bentuknya tidak karuan. Gitu. Tapi makin lama orang akan memperhatikan nilai keindahan.
Jadi mobil itu bukan hanya sarana untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi sudah bernilai seni. Maka mobil-mobil itu diciptakan dengan bentuk yang indah, dengan bentuk yang bagus, bukan hanya berdasarkan fungsi saja, tapi dia harus mempunyai nilai estetika yang lebih, seperti itu. Contoh, dulu orang menciptakan semisal HP ya, HP zaman dulu itu yang penting orang bisa untuk nelpon, tapi sekarang enggak. HP itu bentuknya harus bagus, harus indah, itu harus futuristik. Nah, kan seperti itu. Sama orang menciptakan sepeda motor. Dulu sepeda motor yang penting ada rodanya, bisa jalan dengan mesin. Tapi sekarang sepeda motor itu harus estetik, ada nilai keindahan. Semuanya itu akan berakhir pada estetik. Nah, disinilah aksiologi bermain. Jadi aksiologi yang pertama adalah sebagai moral kendak, sebagai sebagai guide, sebagai arah moral. Nah, yang kedua sebagai aesthetic expression, yaitu sebagai ekspresi keindahan. Jadi sebuah ilmu itu dia bukan hanya manfaat saja, tapi dia juga harus menciptakan keindahan. Oke. Yang ketiga menurut Bramel, aksiologi itu sebagai socio-political life. Apa artinya socio-political life? Jadi socio-political life itu adalah kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Jadi kita hidup itu ada dimensi sosial politiknya. Maksudnya apa? Aksiologi itu kan ilmu pengetahuan. Nah, menurut pendapatnya Francis Bacon bahwa pengetahuan itu adalah kekuasaan. Nah, siapa yang tahu maka dia berkuasa. Siapa yang tahu lebih cepat dia adalah pemenang. Kan seperti itu. Misal Google tahu lebih cepat tentang tentang pencarian tempat, maka dia menjadi rajanya. Gitu. Kemudian Microsoft tahu lebih cepat tentang aplikasi komputer, maka dialah menjadi raja. Jadi pengetahuan itu kekuasaan. Siapa yang tahu, maka dia mampu untuk menguasai sesuatu. Nah, siapa yang mengetahui keadaan, maka dia akan menguasai keadaan. Siapa yang mengetahui informasi, maka dia akan menguasai keadaan tersebut. Jadi intinya adalah pengetahuan adalah kekuasaan. Seorang yang tahu, dia akan lebih berkuasa daripada yang tidak tahu. Nah, seorang yang tahu mampu merekayasa, bahkan memanipulasi orang yang tidak tahu. Karena apa? Pengetahuan adalah kekuasaan. Nah, oke. Tapi muncul pertanyaan, apakah kekuasaan itu akan merupakan berkat ataukah malah petaka bagi manusia? Dan seperti itu. Nah, kekuasaan itu bisa digunakan untuk kebaikan, tapi juga bisa digunakan untuk kejahatan. Kekuasaan itu netral. Nah, dengan kekuasaan orang itu bisa memenjarakan orang yang tidak bersalah, juga bisa membebaskan orang yang bersalah. Itu kekuasaan. Dengan kekuasaan, orang mampu mengkriminalisasi orang lain. Jadi orang yang tidak salah dicari-cari kesalahannya untuk dipenjara. Tapi dia juga mampu mengeluarkan penjahat dari penjara. Karena apa? Karena dia punya kekuasaan. Seperti itu. Nah, jadi kenapa orang berkuasa? Karena dia tahu. Karena dia mengetahui. Karena dia mengetahui banyak hal, dia mengetahui keadaan, dia mengetahui situasi, dia mengetahui peta permainan, maka dialah yang
akan berkuasa. Tapi kalau orang tidak mengetahui peta permainan, tidak mengetahui keadaan, tidak mengetahui situasi, maka sulit bagi dia untuk menjadi penguasa. Nah, dalam hal ini aksiologi itu juga mengandung hal tersebut. Dalam aksiologi itu ilmu itu mengandung kekuasaan. Nah, permasalahannya apakah kekuasaan itu digunakan untuk kebaikan ataukah digunakan untuk keburukan. Nah, maka dengan tegas tadi saya katakan bahwa landasan aksiologi itu adalah kebaikan. Nah, dan kegunaan itu landasan. Jadi apapun manusia itu, kekuasaan manusia, apapun ilmu manusia itu, dia harus dibatasi dengan kata kebaikan. Harus dengan kata kebaikan. Inti dari aksiologi itu adalah kebaikan, etika. Intinya pertama etika, yang kedua estetika. Yang ketiga jelas kegunaan. Nah, kemudian yang keempat ini ada socio-political life. Oke. Selanjutnya untuk merumuskan aksiologi, Jujun Surya Sumantri itu dia merumuskan ke dalam 4 tahapan. Nah, dia merumuskan dalam 4 tahapan. Ada 4 pertanyaan ya menurut Jujun Surya Sumantri. Yang pertama adalah untuk apa ilmu itu digunakan. Para ilmuwan harus tahu untuk apa, untuk kebaikan atau untuk keburukan. Itu untuk keindahan atau untuk keburukan. Nah, untuk apa ilmu itu digunakan. Yang kedua adalah bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral. Cara kita menggunakan ilmu itu harus dikaitkan dengan nilai moral. Apa kita menggunakan ilmu itu untuk kebaikan atau kita menggunakan ilmu itu untuk kejahatan. Dengan ilmu kita bisa berbuat manfaat kepada orang lain. Dengan ilmu juga kita bisa menipu orang lain. Dengan ilmu orang bisa berguna. Dengan ilmu orang bisa membangun negara. Dengan ilmu pula orang itu bisa korupsi terhadap uang negara. Nah, maka ilmu itu harus dikaitkan dengan maka ilmu itu tadi saya katakan ilmu itu harus dikaitkan dengan kaidah-kaidah moral. Jadi ilmu itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan atau kejahatan. Yang kedua, ilmu itu dalam menggunakan ilmu itu harus dikaitkan dengan nilai moral. Nah, kamu punya ilmu, maka ilmu itu harus dikaitkan dengan kaidah-kaidah moral agar ketika kamu menggunakan ilmu itu untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Jadi ketika kalian menggunakan ilmu, kalian harus memastikan bahwa ilmu yang kalian gunakan untuk kebaikan. Itu. Kita bisa menggunakan ilmu itu untuk membangun negara. Tapi kita juga bisa menggunakan ilmu itu untuk korupsi bahkan. Atau untuk menipu orang. Nah, pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan aksiologi? Jelas tidak. Aksiologi membatasi manusia, perbuatan manusia. Batasnya apa? Batasnya adalah kebaikan. Kita menggunakan ilmu hanya untuk kebaikan. Yang ketiga, menurut Jujun Surya Sumantri, pertanyaan ketiga, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan moral. Nah, jadi tidak semua objek itu bisa kita telaah. Gitu. Semua objek itu tidak semua kita boleh telaah. Karena apa? Ada hal-hal yang tidak boleh kita telaah. Gitu. Kalau itu bertentangan dengan etika. Kalau itu bertentangan dengan moral. Contoh, tidak semua hal itu boleh kita lihat. Ya toh?
Tidak semua hal boleh kita lihat. Kita melihat yang saru, tidak boleh. Kita melihat hal-hal yang misal mohon maaf telanjang, tidak boleh. Tidak semuanya boleh kita lihat. Sama, tidak semuanya boleh kita telah. Ada hal-hal yang kita tidak boleh menelaahnya. Kalaupun kita menelaahnya, itu kita harus dilandasi aksiologi, dilandasi etika. Misal ya, nah orang wanita melahirkan, tidak boleh semua orang melihat. Ketika orang wanita melahirkan, tidak boleh. Hanya bidan yang boleh melihat. Hanya dokter kandungan yang boleh melihat. Ya, seperti itu. Dan ketika bidan atau dokter kandungan melihat orang wanita yang sedang melahirkan, itu pun juga harus dibarengi dengan etika. Tidak boleh dia dibarengi dengan nafsu semisal. Nah, maka bagaimana penentukan objek yang telah berdasarkan nilai moral? Tidak semua objek itu bisa kita telaah. Tidak semua objek bisa kita lihat. Tidak semua objek itu bisa kita pelajari. Ada hal-hal yang kita tidak boleh mempelajarinya. Kalau itu bukan bidang kita. Kalau itu memang bidang kita boleh mempelajari. Gitu. Oke, yang keempat, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode pengetahuan dengan norma. Jadi prosedurnya pun juga tidak boleh dalam melakukan suatu uji coba ilmu itu juga harus menggunakan etika. Jadi etika itu jadi teknik prosedur menggunakan ilmu itu juga harus dibarengi dengan etika. Nah, jadi intinya ilmu itu digunakan untuk apa? Nah, kemudian penggunaannya untuk apa? Kemudian objeknya apa? Caranya bagaimana? Itu semua harus pakai etika. Jadi tujuan ilmu itu, kemudian penggunaan ilmu itu, kemudian cara menggunakan ilmu itu. Nah, itu semua harus dengan etika. Tidak boleh kita dengan nafsu misalnya, atau dengan niat buruk, itu tidak boleh. Semua harus dengan etika. Semua harus dengan etika. Oke. Ya. Sampai mana tadi? Objek kajian filsafat. Nah, oke. Objek kajian filsafat. Filsafat itu mempunyai objek. Nah, jadi ada dua objeknya ya. Nah, dalam kajian filsafat itu ada dua objek. Yang pertama objek material, yang kedua adalah objek formal. Objek material itu adalah objek yang diteliti. Contoh kita mau meneliti manusia, itu namanya objek formal. Apa yang mau diteliti namanya objek formal. Apa kita mau meneliti manusia? Boleh. Kita meneliti penciptaan alam, boleh. Kita meneliti etika, boleh. Kita meneliti pemerintahan, itu juga boleh. Nah, itu namanya objek material. Sedangkan objek formal adalah cara yang kita gunakan atau sudut pandang yang kita gunakan dalam menelaah objek tersebut. Nah, ya. Jadi dalam kajian filsafat itu objek kajian filsafat itu ada objek material. Objek material itu sesuatu yang kita teliti. Nah, objek formal itu sudut pandang dalam meneliti objek tersebut. Itu namanya objek formal. Nah, dalam kajian filsafat, objek material filsafat itu apa? Apa saja. Itu namanya objek
material filsafat. Nah, objek material filsafat itu adalah segala hal yang ada. Apa saja yang ada itu bisa diteliti dengan filsafat. Kita bisa meneliti manusia, kita bisa meneliti mengenai etika, kita bisa meneliti mengenai moral, kita bisa meneliti mengenai tata negara, kita bisa meneliti mengenai metafisika, kita bisa meneliti mengenai fenomenologi, kita bisa meneliti mengenai pendidikan gitu dalam sudut pandang filsafat. Nah, itu objek material. Sedangkan objek formal filsafat itu adalah sudut pandang. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita meneliti manusia, maka objek materialnya adalah manusia. Objek formalnya apa? Sudut pandang. Nah, manusia meneliti manusia dari sudut pandang etika. Contoh lain, kita meneliti objek materialnya adalah manusia menggunakan sudut pandang sosiologi, itu namanya sudut pandang. Kita meneliti manusia dari sudut pandang biologi. Nah, kita meneliti manusia dari sudut pandang darah biru, nah, contoh. Atau kita meneliti manusia dari sudut pandang fenomenologi. Kita meneliti manusia dari sudut pandang antropologi. Kita meneliti manusia dari sudut pandang sosiologi. Kita meneliti manusia dari sudut pandang politik. Kita meneliti manusia dari sudut pandang kedokteran. Nah, itu namanya manusia sebagai objek formal, sudut pandang itu sebagai objek material. Jadi dalam dunia filsafat itu, nah kalian harus, atau dalam dunia bukan hanya filsafat ya, dalam seluruh kajian ilmu, setiap ilmuwan itu harus menetapkan dua hal. Objek materialnya apa, yang diteliti apa, kemudian dari sudut pandang apa. Nah, contoh, kita meneliti hewan dari sudut pandang biologi. Nah, kita meneliti hewan dari sudut pandang fenomenologi. Nah, itu bisa. Atau kita meneliti masyarakat dari sudut pandang politik. Kita meneliti masyarakat dari sudut pandang keamanan. Kita meneliti masyarakat dari sudut pandang determinologi, contoh. Atau kita meneliti masyarakat dari sudut pandang kebudayaan. Nah, itu juga bisa. Intinya objek formal itu adalah bahan yang diteliti. Objek material itu adalah objek yang diteliti. Kemudian objek formal adalah sudut pandangnya. Contoh, saya meneliti mahasiswa dari sudut pandang sosiologi. Saya meneliti mahasiswa dari sudut pandang etika pergaulan, contoh. Saya meneliti mahasiswa dari sudut pandang leadership. Nah, itu namanya sudut pandang. Oke, lanjut. Ada 3 ciri yang dapat kita kenali dengan nilai. Ciri-ciri nilai itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah nilai itu berkaitan dengan subjek ya. Nilai itu berkaitan dengan subjek. Nah, intinya nilai itu ada karena manusia ada. Nilai ada karena manusia ada. Misal alam, pegunungan, atau air terjun, gitu. Air terjun saja. Tapi dengan
kehadiran manusia bisa menilai mana air terjun yang indah dan mana air terjun yang tidak. Karena seperti itu. Nah, kita melihat hutan. Hutan ya hutan saja. Tapi kalau nggak ada manusia, ya hutan tetaplah hutan. Tapi dengan adanya manusia mampu memberikan nilai. Mana hutan yang indah dan mana hutan yang menyeramkan. Dan lain sebagainya. Danau, misal. Nah, danau ya danau saja, tapi dengan kehadiran manusia bisa menilai mana danau yang indah dan mana danau yang ganas, yang menyeramkan, contoh, yang berbahaya, contoh seperti itu. Jadi nilai itu berkaitan dengan subjek. Nilai itu ada karena ada manusia. Selanjutnya, nilai berkaitan dalam konteks praktis. Maksudnya adalah subjek itu dapat, yaitu subjek ingin membuat sesuatu seperti lukisan. Nah, maksudnya di dalam teori nilai, nah, seseorang itu dapat menciptakan suatu keindahan, karena ada konteks praktisnya, ada konteks praktis. Dikatakan indah karena dia berguna. Dikatakan indah karena dia mengikuti unsur-unsur keindahan itu. Nah, yang ketiga adalah bahwa nilai itu berkaitan dengan nilai tambah pada objek. Nah, nilai itu berkaitan nilai tambah pada objek. Jadi nilai tambah ini bisa berupa budaya, estetik, kesucian, kebenaran, kewajiban, dan lain-lainnya. Jadi nilai itu juga berkaitan dengan nilai tambah. Maksudnya apa? Sesuatu itu bernilai karena dia ada nilai tambah. Misal kita ambil contoh ya, IAIN bernilai karena ada nilai tambahnya. Apa nilai tambah IAIN? Agamis, contoh seperti itu. UGM juga ada nilai tambahnya. Apa nilai tambahnya? Nilai tambahnya adalah rasional, pinter. Nah, ini nilai tambah. Sesuatu itu dikatakan bernilai karena dia ada nilai, ada unsur nilai tambahnya. Ada unsur nilai, ada tambahnya. Artinya ada hal yang membedakan antara barang itu dengan barang yang lain. Nah, misal pondok tahfidz, nah punya nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Ya tahfidznya itu. Pondok yang tidak dimiliki oleh pondok-pondok yang lain. Karena tidak semua pondok itu tahfidz ya. Karena ada pondok yang mengaji kitab kuning saja, ada pondok yang mengaji masalah agama saja, ada pondok yang mengaji mengenai ilmu nahwu sharaf saja, dan lain sebagainya. Nah, sekarang sesuatu itu dikatakan indah atau bernilai karena dia mempunyai nilai tambah. Ada diferensiasi, ada keunikan yang membedakan antara dirinya dengan yang lain. Oke, saya kira demikian. Ini adalah kajian mengenai aksiologi. Pada intinya adalah aksiologi itu ilmu yang mempelajari tentang nilai, ilmu yang mempelajari tentang etika kegunaan ilmu pengetahuan, itu aksiologi. Ya, inti aksiologi itu adalah teori tentang nilai atau ilmu tentang nilai, ilmu tentang etika menggunakan ilmu pada kebaikan. Itu inti dari aksiologi. Saya kira demikian. Saya terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.